sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu, saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat, kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Oke, mantap ya. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Saya Anita Yakobaga dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kita nggak miskin atlet ya. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya pernah membanggakan ya? Mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak. Asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah itu dari saya sebagai wakil rakyat ya, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak perlu, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dididik benar PSSI, ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Ibu anggota DPR ini mengkritik naturalisasi Kevin Dix. Beliau mempertanyakan Kemenpora sampai kapan program naturalisasi ini terus dilanjutkan. Menurut ibu ini harusnya kita jangan mengambil pemain naturalisasi dari luar, tapi pelatih dari luar untuk mencetak pemain yang terbaik menurut ibu ini.
Ya, kritikan dari ibu anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini memang bagus. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh ibu ini. Pemain yang bagus itu bukan dicetak oleh pelatih, Bu, tapi oleh kompetisi. Sementara kompetisi kita sekarang itu ada di posisi 26, Bu, ya. Jadi gimana kita mau bersaing dengan negara-negara Asia? Jadi sebenarnya kritik ibu kepada Kemenpora tentang naturalisasi ini salah alamat. Harusnya ibu mengkritik PSSI karena kompetisi ini kan ada di bawah tanggung jawabnya PSSI. Salah satu faktor yang membuat liga kita belum maju yaitu operator Liga 1 dan Liga 2 itu belum dipisah, masih sama. Makanya PT LIB kewalahan. Wajar kalau sekarang Liga 2 itu tidak terlalu diperhatikan, beda dengan Liga 1 yang mungkin sekarang mulai naik. Ya naik pun Liga 1 hanya berada di 26 Asia ya. Ini bukti Liga 1 itu levelnya parah ya. Silvano Convalius top skor Liga 1 2017 37 gol. Nah musim depannya dia pindah ke Liga Thailand itu mandul. Dan akhirnya dia pensiun karena frustasi. Paco Kemone top skor Liga 1 2014 ISL waktu itu namanya. Musim depannya 2015 dia pindah ke Liga Malaysia mandul. Jadi kalian udah paham kan? Wajar liga kita itu levelnya di bawah. Memang kualitasnya masih buruk. Jadi Bu, itu alasannya kenapa kita itu butuh menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Karena liga kita belum bisa mencetak pemain-pemain terbaik. Ya menunggu liga kita bisa mencetak pemain terbaik, kita ambillah naturalisasi dari Eropa. Mudah-mudahan ibunya paham. Salam di Mateo. Nah ini nih satu lagi anggota DPR-nya. Ya, dia heran timnas Indonesia kalau main 9 itu naturalisasi, 2 yang asli. Asli loh, kemarin itu rapat anggota DPR kita disuguhi harus disesuaikan oleh kebutuhan tim ya. anggota DPR yang tidak paham sepak bola. Bapak ini masih merasa seolah ya Sandy Walsh itu orang asing. Kan udah jelas loh keturunan kakeknya itu orang Indonesia. Ya harusnya jangan dibeda-bedakan ya. Oh alah. Beda lagi sama ibu Nanti ini. pemain keturunan Ibu itu ini bisa nanya, berkecil hati ya. adakah biaya transfer dari klub ke PSSI? Gosok-gosok lah kepalaku ini. Saranku lah buat ketua DPR sekarang, Bu Puan Maharani. Bu, saranku komisi 10 ini dirombak aja loh anggotanya ya. Ya orang-orang yang ada di dalam itu tak paham sama sekali tentang olahraga. Tapi aku nggak heran orang-orang di sini nggak paham sepak bola. Ya sebelumnya Pak Johar Arifin mantan ketua PSSI loh, kan anggota DPR, kan juga mengkritik timnas, kan mengkritik Sintayong kan. Katanya tugas Sintayong bukan hanya pelatih kepala, tapi nyari bibit pemain sepak bola dari Aceh sampai Papua. Di mana ada pelatih timnas disuruh nyari bibit pemain sepak bola? Cobalah Pak. Aslilah aku nggak tahu mau komentar apalah ya. Kalianlah yang bisa menilai netizen sepak bola Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Terjawab sudah lika-liku proses naturalisasi Kevin Dix, calon pemain terbaru tim nasional Indonesia asal Belanda. Ya, bukan Indonesia namanya kalau tidak ada kontroversi dalam suatu hal. Dan yang terbaru kali ini, Ibu Anita anggota DPR dari fraksi Demokrat meminta kalau ini adalah naturalisasi yang terakhir kalinya jika Indonesia tak kunjung berprestasi di ajang internasional. Dan dia menyebutkan kalau Indonesia banyak atlet lokal yang memiliki fisik serta mental yang kuat. Seperti apa video selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Anggota Komisi 10 DPR dari Partai Demokrat, Anita Jacobagah terang-terangan tolak naturalisasi Kevin Dix. Begini faktanya. Anggota Komisi 10 DPR dari Partai Demokrat, Anita Jacobagah terang-terangan tolak naturalisasi Kevin Dix. Ia menyebut bahwa Indonesia tidak kekurangan atlet berbakat, jadi stop impor pemain dari luar. Ini pemborosan anggaran. Kalau masih kalah lawan Jepang mending langsung stop naturalisasi. Namun di sisi lain, begini reaksi Presiden Prabowo soal polemik naturalisasi, setelah mendengar pernyataan anggota DPR Anita Jacoba, di luar dugaan Prabowo langsung merespon hal tersebut. Seperti apa respon Prabowo soal polemik ini? Temukan jawabannya di video ini teman-teman. Ya, Presiden harus turun tangan ya. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan?
Harusnya mendukung penuh ya. Diketahui sebelumnya Komisi 10 DPR RI akhirnya menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pemain sepak bola naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, Noah Johanna, dan Estela Loupatic kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui keputusan pemerintah. Persetujuan ini diumumkan dalam rapat kerja antara Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024. Komisi 10 DPR RI memutuskan untuk menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia atas nama Kevin Dix, Noah Johanna Christina Cornela Leatomu, dan Estela Raquel Loupatic, kata Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Hadrian Irvani. Kemudian salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jachobagah dari fraksi Partai Demokrat, menyampaikan kritiknya terhadap proyek naturalisasi timnas Indonesia. Ia menyoroti sangat keputusan pro kontra PSSI yang terus mengandalkan pemain keturunan luar negeri. Indonesia sebenarnya punya banyak atlet berbakat, kenapa harus terus mengambil pemain dari luar, ujarnya. Anita menekankan pentingnya pemberdayaan atlet lokal untuk menciptakan talenta yang mampu membawa nama baik Indonesia. Kalau memang perlu, seharusnya bukan atletnya yang diambil, tapi pelatih dari luar negeri. Jika pelatih kita dianggap belum mampu menghasilkan atlet berprestasi, mungkin itu yang bisa dipertimbangkan, lanjutnya. Jangan terus-menerus seperti ini, memanggil pemain dari luar tapi hasilnya tidak maksimal. Ini sangat konyol saudara-saudara. Tutupnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan anggota DPR Anita Jachoba? Atau justru kalian punya pandangan yang berbeda soal naturalisasi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Harusnya mendukung penuh ya pemain-pemain top dunia untuk bergabung dengan timnas ya. Bagi mereka, naturalisasi bukan hanya soal mengambil atlet dari luar negeri, tetapi juga memberdayakan diaspora Indonesia. Memang banyak atlet di Indonesia, tapi apakah timnas kita akan mampu bersaing jika hanya diisi 100% pemain lokal melawan negara-negara yang langganan Piala Dunia, tulis Generasio Sing. Naturalisasi bukan cuma soal ambil atlet dari luar. Kevin Dix punya darah Indonesia dan secara hukum layak membela negara kita. Pemain keturunan juga bagian dari diaspora Indonesia. Keberagaman bisa menjadi kekuatan, asal dibarengi dengan pembinaan yang baik, tambah MY82. Soal hasil yang kurang memuaskan, netizen lain juga mengingatkan bahwa pengembangan tim nasional adalah proses panjang yang membutuhkan waktu dan dedikasi. Ya pemain sepak bola yang hebat dicetak dari liga atau kompetisi ya. Pemain sepak bola untuk timnas Indonesia memang menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari sudut pandang politik dan dukungan masyarakat. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam situasi ini. Pertama, proyek naturalisasi pemain sepak bola sebenarnya bukan hal baru dan telah diterapkan oleh banyak negara lain untuk memperkuat tim nasional mereka. Naturalisasi bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan daya saing tim dalam jangka pendek, terutama jika pemain naturalisasi memiliki pengalaman bermain di liga besar dan dapat memberikan dampak instan. Pemain seperti Kevin Dix yang punya pengalaman internasional, misalnya, bisa memperkaya taktik dan kedalaman permainan Indonesia. Namun, kekhawatiran yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI dan beberapa tokoh, termasuk Anita Jachoba, juga ada benarnya. Masyarakat ingin memastikan bahwa naturalisasi tidak sekadar solusi instan, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan sepak bola jangka panjang. Jika pemain lokal tidak diberi kesempatan atau pengembangan yang baik, bisa saja mereka kehilangan motivasi atau merasa terpinggirkan. Ini yang sering dikhawatirkan oleh pihak yang mendukung pengembangan pemain lokal. Tantangan integrasi budaya juga patut menjadi perhatian. Pemain naturalisasi, terutama yang besar di luar negeri, mungkin perlu waktu untuk memahami dan beradaptasi dengan budaya Indonesia dan gaya permainan timnas. Namun, hal ini bisa diatasi dengan pendekatan yang baik dari PSSI dan dukungan dari rekan-rekan satu tim. Pemain naturalisasi juga harus menunjukkan komitmen tinggi untuk membela Indonesia dan bersedia menyesuaikan diri dengan kultur dan atmosfer sepak bola dalam negeri. Jadi, menurut saya, naturalisasi tidak perlu dilihat sebagai ancaman bagi pemain lokal,
melainkan sebagai cara untuk Ya, pemain memperkaya lokal tim. bisa belajar ya Kuncinya dari adalah para pemain keseimbangan. diaspora ya. Di satu sisi, PSSI perlu melanjutkan program naturalisasi dengan mempertimbangkan kualitas pemain yang benar-benar bisa membawa dampak positif. Di sisi lain, pembinaan dan pemberdayaan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas utama agar regenerasi dan kualitas tim nasional Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terasah dengan baik bisa menjadi kekuatan besar bagi Indonesia, asalkan pengelolaan dan pembinaannya tepat. Untuk timnas Indonesia yang terus berjuang di lapangan, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan dedikasi, semangat, dan rasa cinta pada tanah air. Kalian membawa kebanggaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung yang selalu ada di belakang kalian. Mungkin perjalanan ini penuh tantangan, tetapi setiap langkah maju adalah kemajuan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jangan pernah ragu dengan potensi kalian. Bermainlah dengan penuh percaya diri, fokus, dan ketangguhan. Jadikan kerja keras dan semangat juang sebagai kekuatan utama kalian, karena mereka yang tak pernah menyerah adalah mereka yang pantas meraih kemenangan. Ingat, kalian tidak sendirian. Semua dukungan, doa, dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia ada di sana bersama kalian. Berikan yang terbaik, tunjukkan semangat Garuda, dan buktikan bahwa kalian adalah kebanggaan semangat ya. Indonesia. Garuda di dada. Indonesia bisa. Wow, sangat disayangkan ya sampai ada kontroversi seperti itu. Ya, namanya juga urusan pengambilan keputusan. Pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra. Semoga makin banyak calon-calon pemain keturunan yang berdarah Indonesia ingin pulang dan kembali membela tanah leluhur mereka, bumi ibu pertiwi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.